Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai analisis program latihan bola basket untuk sekolah menengah atas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dio Oliver Mana, NIM 62114200066 dari Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dalam program latihan bola basket ini, target latihannya yaitu event bola basket Bupati Cup yang biasanya diadakan setiap tahun di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yaitu daerah saya tinggal. Jangka waktunya kurang lebih 3 bulan, karena ini program latihan jangka pendek ya. Jadwal latihannya di sini saya mengambil 3 kali seminggu, karena untuk anak SMA, khususnya di Kabupaten Cirebon itu, bagian Cirebon Timur, karena faktor lingkungan mungkin jika mereka tidak bisa lebih dari 3 kali. Mungkin bisa, tapi berat. Jadi yang standarnya saja saya ambil, yaitu 3 kali sehari dan tidak bisa malam karena lapangannya outdoor, tidak ada lapangan indoor. Selasa mulai jam 2 sampai selesai, selesainya biasanya sampai jam 5 atau sampai maghrib. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk program latihannya, di sini saya mengambil mulai dari 2 November ya. Dari Selasa, Kamis, Sabtu. 4 pertemuan pertama itu teknik dasar bola basket. Teknik dasar bola basket itu ya itu dribble, passing, shooting, seperti itu. 4 pertemuan cukup. Dan biasanya sebelum kita memulai latihan itu kita melakukan pemanasan dan melakukan warm up-nya itu lari keliling lapangan, banyaklah dan lain-lain pokoknya pemanasannya. 4 4 pertemuan untuk teknik dasar bola basket ini saya melatih, dengan peserta didiknya itu SMA dan bukan pemula ya, melainkan yang sudah bisa untuk dibawa untuk pertandingan, untuk lomba. Teknik dasar bola basketnya pun masalah dribble itu balik lagi ke kita berlatih fundamental terlebih dahulu, ke teknik dasar. Melancarkan dribble, passing, shooting, itu sudah pasti. 4 pertemuan awal. Kemudian 3 pertemuan selanjutnya itu teknik lanjutan. Teknik lanjutan itu kita di-upgrade. Yang tadinya teknik dasar itu cuma dribble, passing, dribblenya aneka ragamkan, passingnya pun triangle passing, terus shootingnya layup dan macam-macam teknik lanjutan itu. Dan ketika udah teknik lanjutan, baru kita masuk ke latihan fisik. Latihan fisik ini cukup mungkin 4 pertemuan karena latihan fisik itu lumayan berat ya. Khususnya kalau di Kabupaten Cirebon sendiri, saya pengalaman saya pribadi, saya pun pernah menjadi atlet. Nah, untuk di Kabupaten Cirebon ini mayoritas anak-anaknya itu kurang kurang kuat. Jadi latihan fisiknya harus bertahap gitu, tidak bisa langsung yang berat. Untuk latihan fisik cukup 4 latihan fisiknya itu ya kita bisa lari keliling lapangan dengan keliling lapangan bola basket di waktu 12 menit harus mampu minimal 24 putaran. Seperti itu biasanya. Ya, kita bisa ke push up, sit up, back up, pull up, dan latihan fisik lainnya. Untuk melatih otot-otot tangan, otot kaki, otot perut, otot bahu, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya baru kita masuk ke latihan strategi.
latihan strategi ini kita sebagai pelatih itu melatih strategi itu kita ada belajar defense, belajar offense, defense-nya yang baik bagaimana, ada opsi defense, misalkan defense-nya itu opsinya bukan cuma satu, ada zone defense, ada full court, ada half court gitu. Jadi kan itu tergantung situasional itu kan, tergantung situasi, latihan strategi defense dan offense, seperti itu. Ini lumayan lama ya karena latihan strategi itu tidak mudah karena bermain sebagai tim. Harus bisa ngeklop gitu, harus kompak. Saya ambil 6 pertemuan, kemudian setelah latihan strategi, latihan offense dan defense. Transisi. Jadi transisi offense itu ya seperti fast break, transisi dari habis jika kita misalkan memasukkan bola, setelah offense nih, kita memasukkan bola, langsung transisi ke defense-nya itu harus cepat. Jadi supaya lawan tidak bisa menyerang balik cepat yaitu atau fast break seperti itu. 4 pertemuan sudah cukup. Kemudian habis transisi offense defense, kita coba untuk sparring atau tanding uji coba. Saya ingin mencari lawan-lawan sekitar Kabupaten Cirebon seperti yang lain-lain lah, pokoknya banyak SMA di Kabupaten Cirebon juga yang ingin sparring. Sparring ini kita layaknya kita mengaplikasikan semua latihan-latihan yang sudah diterapkan gitu. Latihan strateginya, latihan offense, transisi offense defense, dan yang lainnya gitu. Ya, di sparring ini kita juga latih mental juga ya, latih mental jika bertemu lawan. Sparringnya ini seperti dalam pertandingan, peraturannya dan yang lain-lain. Sparring itu saya ambil 4 pertemuan, jadi 4 kali sparring saja sudah cukup. Kemudian dua latihan terakhirnya latihan ringan saja. Latihannya cuma melancarkan strategi, cuma latihan-latihan ringan karena menjelang mendekati event. Jadi latihannya tidak terlalu berat. Dan untuk catatan, di akhir dari latihan ini, setiap akhir latihan akan ada diadakan game ya. Gamenya itu untuk mengaplikasikan apa yang sudah dilatih. Misalkan pertama teknik dasar bola basket, belajar dribble, passing sama shooting. Ya udah itu supaya melancarkan melancarkan dribble, passing dan shootingnya. Seperti itu. Nah, ini keterangan yang tadi seperti itu, teknik dasarnya dribble, passing, shooting, teknik dribble, layup, triangle passing, and layup, latihan fisik stand defense, bisa step, jogging, push up, sit up, pull up, plank, leg up, cutter, pillar, latihan strateginya defense, nah ini man-to-man defense, ada zone defense, ada full court, man-to-man full court, dan yang lain. Offense ada overcut, overload, cutting, pick and roll, blocking, transisi offense defense, fast break, offense defense, full court. Seperti itu. Kemudian ini ada video. Harusnya ini video saya buat sendiri dan melatih ya. Namun karena mohon maaf sebelumnya kepada Pak Awang, dosen pengampu saya, dasar-dasar pelatihan olahraga, karena saya tidak membuat itu karena saya tidak di sini sepi, tidak ada peserta didik. Saya tadinya akan ingin meminta bantuan teman, namun teman-teman saya sudah pada berangkat kuliahnya pun beda-beda jauh, dan saya masih di Cirebon sendirian gitu. Jadi saya bingung harus bikin videonya, minta bantuan siapa, tidak punya siapa di sininya. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Pak Awang. Baik, ini video kurang lebihnya saya ambil dari YouTube ya. Ini kurang lebih dribble, passing, dan shooting.
seperti itu kalau kurang lebih seperti ini ya. Untuk triangle passing itu biasanya kita ini ambil di sudut, di setengah lapangan, kita nanti passing passing terus layup gitu. Karena saya bukan ininya, tidak bikin videonya, jadi saya bingung juga ngejelasinnya. Baik lanjut, ini ada dribble dulu, nanti kecepatan tangan, mental, setelah dribble langsung dribble ke bawah itu crossover dan dribble seperti itu. Terus terjadi upgrade dribblenya crossover, behind the leg, dan yang lain-lain lah, banyak. Ya kurang lebih seperti itu untuk mengenai strategi, yaitu strateginya tentang defense ya offense. Defense-nya kita bisa zone defense, bisa 1-2-2, bisa 2-3, bisa banyak pilihan untuk defense, man to man. Dan yang untuk di daerah saya itu Kabupaten Cirebon, rata-rata SMA di sini itu menggunakan defense-nya itu zone defense. Jadi jarang ada yang menggunakan man to man defense. Karena man to man defense, apalagi man to man defense-nya yang full court ya, satu lapangan full, itu akan menguras energi yang sangat banyak. Jadi jarang pelatih yang menggunakan full court man to man defense itu. Paling ada juga man to man defense-nya half court gitu, setengah lapangan. Seperti itu. Untuk offense ya belajar passing. Untuk setiap posisi kan berbeda-beda ya fungsinya. Point guard ya yang mengatur serangan, dia otak dari setiap offense itu, dia otaknya. Center yang menguasai daerah 3 second ini, daerah tengah center. Dan yang ini shooting guard itu yang shooting 2 di sini ada point guard, shooting guard. Nah, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis program latihan untuk SMA atau sekolah menengah atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.